Halo brother, salam jumpa. Apa kabar iPhone 7? iPhone yang satu ini udah dipastikan nggak akan kebagian iOS 16. Lalu, apakah iPhone 7 ini masih layak kita pertimbangkan untuk kebutuhan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan kita tentang dunia digital? Mengingat harganya yang udah super affordable banget. Buat tahu jawabannya, kita kenalan dulu dengan iPhone yang rilis di tahun 2016 ini. Oke, sebelum kita bicara ngobrol lebih jauh lebih dalam, kita coba flashback dulu ke beberapa tahun ke belakang. Di tahun 2016, harganya itu tentu kita masih inget banget belasan juta. Yang tentu hanya sebagian bahkan segelintir orang aja yang bisa beli. Tapi di tahun 2022 ini, buat kamu yang ada duit 1-2 jutaan aja, kamu udah bisa meminang memiliki iPhone 7 ini dengan kondisi yang baik. Oke, langsung aja biar kamu nggak penasaran, aku ingin berbagi. Pekan ini aku membeli sebuah iPhone 7 dengan kapasitas 128GB dan berwarna gold. Kita coba buka-buka dulu sedikit karena simple aja unboxingnya ini. Kita lihat dari bahasa desainnya dulu. iPhone 7 ini memang masih menggunakan frame aluminium, tapi bukan berarti frame aluminium adalah frame yang jelek atau jadul. Tapi masih terlihat stylish, terlihat elegan, terlihat menarik, dan masih oke, nggak terlihat ketinggalan zaman. Kondisi yang aku dapat, kebetulan fisiknya ini mungkin bisa dikatakan lebih dari 90% kondisinya, masih terlihat sangat bagus, dan juga nggak ada dent, lecet, ataupun baret yang berarti. Ada tipis-tipis aja goresan-goresan halus yang mungkin bisa dikatakan sangat wajar banget karena memang waktu penggunaannya iPhone ini udah cukup lama. Dibalut dengan bodi dan frame aluminium, tentu ngebuat handphone kecil mungil ini berasa solid, kokoh, dan tentu memiliki durability yang sangat baik. Juga udah disupport dengan sertifikat IP67 di mana udah bisa masuk ke air di kedalaman 1 meter dengan durasi maksimal 30 menit. Tapi kayak biasa, kalau kita beli handphone second, jangan coba-coba untuk melakukan percobaan ini. Kenapa? Wah, pasti kalian juga udah tahu jawabannya. Karena yang namanya handphone second, kita nggak tahu apakah IP67-nya masih berfungsi atau udah nggak berfungsi. Jadi, jangan konyol yang bakal ngerugiin diri sendiri. Untuk sektor keamanan, iPhone 7 juga masih menggunakan tombol yang disebut dengan fingerprint. Dengan adanya fingerprint di bagian bawah ini, ngebuat frame layar di iPhone 7 ini kelihatan tebal bagian atas dan bawahnya. iPhone 7 juga merupakan salah satu iPhone terkompak yang pernah dirilis oleh Apple, di mana layarnya cuma 4,7 inch aja dengan menggunakan Retina IPS LCD dan pencahayaan maksimalnya di 625 nits. Sementara resolusinya nggak begitu tinggi-tinggi amat kalau kita bandingkan dengan handphone-handphone Android di harga 1-2 jutaan, resolusinya udah cukup padat dan gede-gede banget. Tapi untuk resolusi iPhone 7 ini hanya di 750 dikali 1334 pixel. Tapi bukan berarti resolusi yang agak sedikit rendah ini bakal mempengaruhi gambar secara signifikan. Karena sejatinya kualitas Retina IPS LCD-nya ini masih cukup oke dan masih enak dilihat. Kalau kita bandingkan dengan iPhone 8 nggak terasa beda jauh kualitas dari layar LCD-nya ini. Namun akan cukup berasa kalau kita bandingkan dengan iPhone X atau iPhone XS. Tapi itu hal yang sangat wajar banget karena harganya juga iPhone X dan iPhone XS bisa 2-3 kali lipat dari iPhone 7 ini. Jadi secara kualitas dan harga masih cukup oke lah. Buat unit yang aku beli, yang aku dapat ini secara kualitas LCD-nya masih terlihat original. Di beberapa pengujian juga menunjukkan indikasi bahwa LCD-nya ini masih original. Secara fisik masih cukup mulus, jelas, nggak ada dent, nggak ada dead pixel, nggak ada white spot ataupun goresan-goresan yang memengaruhi dari kualitas LCD-nya. Untuk layar iPhone 7 juga belum disupport oleh satu fitur yang udah ada di iPhone 8, yaitu fitur yang namanya True Tone. Tapi nggak berpengaruh jauh karena True Tone hanyalah sebuah fitur yang nggak memengaruhi secara fungsional. Buat kamu yang masih asing dengan yang namanya True Tone, aku sedikit kasih penjelasan. Kalau True Tone adalah sebuah fitur yang disisipkan mulai dari iPhone 8 sampai iPhone terbaru, yang dimana pada device-nya ditanamkan ambient light sensor yang berfungsi untuk menangkap
warna dari cahaya sekitar, lalu kemudian dikirim ke sensor untuk diadaptasi kepada warna layar. Biasanya warna layar akan berubah sesuai dengan ambience cahaya yang tersedia di lingkungan sekitar. Dari warna yang warm atau agak kekuningan sampai warna yang cool atau agak kebiruan. Tujuan fitur ini adalah untuk meningkatkan kenyamanan mata ketika kita menatap sebuah layar. Tapi sejujurnya kehilangan fitur True Tone bukanlah sebuah masalah yang berarti khususnya buat aku pribadi. Karena ketika aku menggunakan iPhone yang udah support True Tone, aku juga sangat jarang banget pakai fitur yang satu ini. Untuk urusan speaker, seperti halnya iPhone seri lain, Apple punya standar di mana selalu membuat iPhone dengan dual stereo speaker. Yang satu diletakkan di bagian earpiece di bagian atas sini, dan yang satunya lagi ada di bagian bawah dekat port Lightning. Kalau kita lihat unit yang aku miliki secara fisik dari luar ini cukup mulus dan cukup rapih. Ada sedikit korosi aja di bagian port Lightning-nya ini. Mungkin karena pemakaian atau gesekan yang terjadi dengan kabel chargernya. Tapi sama sekali hal ini bukanlah sebuah masalah. Untuk chipset yang digunakan di iPhone 7 ini masih menggunakan Apple A10 Fusion dan disupport dengan RAM 2GB. Sementara untuk pilihan internalnya ada 32GB, 128GB, dan yang paling gede 256GB. Untuk unit yang aku beli tadi udah disinggung, internal storage-nya ada di 128GB. Sementara itu buat iOS-nya atau operating system yang digunakan di iPhone 7 ini, dulu waktu perilisan pertama menggunakan iOS 10.0.1. Dan iOS maksimal yang bisa diupdate dari iPhone ini hanya sampai iOS 15, dan Apple juga udah mengumumkan secara resmi bahwa iPhone 7 series tidak akan mendapat iOS 16. Namun begitu bukan berarti iPhone 7 bakal tidak bisa digunakan lagi. Seyogyanya masih bisa kita gunakan 1-2 tahun ke depan untuk kerjaan-kerjaan yang lebih kompleks. Sementara buat kebutuhan kayak sebatas sosial media dan nonton aja tentu bisa lebih panjang. Karena masih banyak dan pasti banyak sekali aplikasi-aplikasi yang masih support sampai beberapa tahun ke depan di iOS 15 ini. Oke, kita lanjut ke aspek baterai. Dengan bodi yang compact dan tipis, iPhone 7 ini dibekali baterai dengan kapasitas 1960 mAh aja. Dimana untuk pengisian daya baterainya belum support quick charging 18 watt. Juga belum tersedia key wireless charging, karena untuk seri iPhone key wireless charging baru dimulai di iPhone 8 series. Untuk unit yang aku punya ini, secara kapasitas baterai masih memiliki baterai health 93%, namun statusnya di sini sudah baterai service. Sudah dikonfirmasi oleh seller kalau baterainya ini bukan original atau gantian, jadi ada notifikasi baterai service. Beruntungnya baterainya ini masih kuat sampai 1% dan tergolong normal dan masih oke untuk dipakai sehari-hari. Walaupun memang kapasitas yang kecil ini bikin baterainya agak cepat habis, terlebih di iOS 15.6 ini sedikit lebih boros. Selanjutnya ke aspek kamera yang merupakan salah satu nilai jual yang dimiliki oleh iPhone series. iPhone 7 ini cuma dibekali satu kamera aja sebagaimana iPhone terdahulu, di mana resolusi kameranya diberikan 12 megapiksel dengan f1.8 dan focal length 28 mm yang memiliki karakter gambar yang akan menghasilkan gambar yang wide. Udah disupport juga Pace Detective Autofocus dan juga OIS. Untuk perekaman videonya bisa 4K 30 fps, 1080p 30 fps, 60 fps atau 120 fps. Dan untuk slow motionnya ada di 720p di 240 fps. Sementara untuk kamera selfie atau kamera depannya dibekali 7 megapiksel dengan f-stop 2,2 dan focal length 32 mm. Buat perekaman videonya udah support 1080p cuma di 30 fps aja. Dan juga belum dibekali OIS atau Optical Image Stabilization. Beberapa sampel fotonya nanti aku coba tampilin. Kalian bisa lihat sendiri. Kita lanjut ke pengecekan TrueTool. Oh ya, sebelumnya aku pengen disclaimer dulu.
Jangan terlalu mendewakan, menomorsatukan, dan menjadikan patokan utama status dari TrueTools. Karena TrueTools merupakan software dari pihak ketiga atau non-resmi dari Apple yang cuman jadi bahan indikator aja. Kadang akurasinya juga nggak 100% dan juga bahkan bisa diotak-atik sama sellernya. Jadi coba kita lihat hasil TrueTools dari iPhone 7 ini. Dari hasil TrueTools kita lihat testing score-nya masih mendapatkan poin 100. Dan juga baterai life-nya ini 100%. Padahal tadi kalau kita lihat di handphonenya cuma 93%. Dan juga kalau kita lihat di sini di bagian baterainya terverifikasi kalau baterainya original dan normal. Padahal seller udah konfirmasi kalau baterainya itu gantian. Kemungkinan mungkin ada data yang di-copy ke baterainya sehingga terbaca normal. Notifikasi lain yang harus jadi highlight buat kita adalah di bagian sales model. Di sini numbernya diawali dengan huruf N. Artinya adalah device replacement resmi dari Apple. Informasi aja ketika kita membeli iPhone baru di Apple Auto Reseller yang resmi, maka sales model atau model numbernya diawali dengan huruf M. Nah, ketika iPhone itu bermasalah dan diklaim ke Apple, lalu Apple memberikan device baru sebagai penggantinya, maka sales model di unit penggantinya itu akan ditandai dengan huruf N. Kalau memang resmi dari Apple, tidak ada masalah sama sekali dan sama aja. Oke, itu dia impresi pertama mengenai iPhone 7 ini. Dengan harga yang udah cuman 1 jutaan aja, kualitasnya masih bisa bersaing, juga memiliki iOS terbaru, iOS 15, dan masih bisa kita pakai 1-2 tahun ke depan. Apakah iPhone 7 ini menurut kamu cukup worth it atau malah ada opsi lain menurut kamu pribadi? Coba kalau kamu punya opini dan sudut pandang yang lain, tulis aja di kolom komentar ya. Thank you for watching, see you next video, bye-bye.